Boleh PowerPoint-nya? Saudara, siapa dari saudara yang menyukai pesta? Boleh angkat tangannya? Oke. Siapa yang tidak menyukai pesta? Oh, nggak ada ya? Hanya saya orang asing di sini rupanya. Sejatinya saya ini sebelumnya nggak suka, saudara, yang namanya pesta itu. Ya, makanya saya nggak suka pakai jas, apalagi pakai dasi. Buat saya kalau bisa pesta itu berlalu sajalah, gitu ya. Tapi saudara, kenapa kita perlu mengerti perjamuan kawin anak domba? Apa yang penting di situ? Sehingga kita perlu mengubah banyak hal dalam hidup kita. Kita perlu mengubah cara hidup kita. Kita perlu mengubah cara pandang kita. Seluruh kehidupan kita ini harus diubah, saudara. Dan waktu saya berdoa, ada satu ayat yang sejujurnya saya juga belum terlalu menangkap, tapi biarkan ayat ini menjadi perenungan kita, saudara. Rahasia besar, saudara. Bahkan seorang Paulus yang sudah diangkat ke langit ketiga, surga tingkat ketiga, berkata, rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Saya coba menggali, saya coba cari beberapa versi. Ada dua versi yang menurut saya sangat menarik. Sedikit banyak memberikan gambaran tentang pentingnya perjamuan kawin anak domba. The Passion berkata, marriage atau pernikahan is the beautiful design of the Almighty. Ini adalah rancangan yang sangat indah dari Bapa kita di surga, saudara. Sesuatu yang sebelum dunia dijadikan dia sudah rancangkan. Satu hari harus ada pernikahan anak domba Allah. A great mystery. Bahasa aslinya mega mystery. Misteri aja sudah susah, saudara. Ini mega mystery. Makanya menurut saya kenapa iblis coba merusak yang namanya pernikahan. Iblis coba merusak yang namanya hubungan yang kudus suami istri. Bahkan sekarang pria-pria, wanita-wanita. Karena dia coba menghancurkan sesuatu yang merupakan mega misteri. Perjalanan seorang wanita dan pria itu ada begitu banyak kedalaman yang banyak orang tak menyelami, saudara. Pernikahan ini untuk orang yang dewasa sebenarnya. Betul? New Living Translation berkata begini, this is a great mystery. Inilah misteri yang besar, but it is an illustration of the way Christ and the church are one. Tetapi ini adalah bicara mengilustrasikan tentang caranya Kristus dan gereja bersatu. Makanya dalam pernikahan dikatakan mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Saudara bisa bayangkan gak? Kerinduan, grand design, rancangan yang besar buat Tuhan dan umatnya adalah menjadi satu. Sang pencipta dengan ciptaannya mau menjadi satu. Kenapa kita perlu mengerti ini, saudara? Kalau kita mengerti ini, maka syarat-syarat seorang mempelai itu bukan lagi sesuatu yang menjadi beban buat kita. Tapi kita mengerti itu sebuah tangga keharusan yang kita harus penuhi. Bisa menangkap, saudara? Ini kerinduan hatinya untuk menyatu dengan manusia. Saudara, dalam budaya Israel, khususnya pernikahan di Galilea, itu ada sesuatu yang unik, saudara. Jadi mereka itu ada dua tahap. Tahap pertama itu pertunangan. Nah, sebelum pertunangan, kedua belah pihak orang tua ini akan negosiasi maharnya berapa. Saya lihat filmnya dikatakan, bagaimana kalau 3 unta dan 30 domba katanya. Dan orang tuanya perempuan berkata, masa anakku cuma dihargai 3 unta dan 30 domba? Katanya. Oke deh, saya naikin 4 unta dan 40 domba. Jadi barulah mereka memasuki prosesi pertunangan. Tetapi ada yang ajaib, saudara.
Pertunangan ini ditentukan oleh mempelai wanita. Waktu itu diambil secawan anggur dan dibawa kepada wanita itu. Kalau wanita itu menolak meminumnya, maka pertunangan itu tidak jadi. Walaupun sudah ada mahar yang akan dibayar. Pada waktu saudara minum, terima karya Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kita, sebenarnya kita sudah dipertunangkan dengan Dia. Saudara ini sudah dipertunangkan sama Yesus. Saya kasih ayatnya nanti. Dan si mempelai pria pun akan minum dan berkata, aku akan bayar harganya. Dan Yesus sudah bayar harganya, amin. Yesus sudah bayar harganya, saudara. Itu bicara kerinduan hati. Nanti saya akan bahas lebih lanjut sebelah sana ya. Kita akan, waktu saya merenungkan, saya pelajari, ini mengubah banyak sih. Ya, walaupun saya tahu saya belum bisa masuk lebih dalam seperti yang Tuhan mau. Dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-6, saudara perhatikan begini ya, kita baca bersama-sama. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak. Saya mau saudara menangkap gairah, antusiasme, kerinduan surga. Dikatakan begini, lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, orang-orang kudus di surga. Antusias. Seperti desau air bah. Kalau saudara baca di Yeskiel dikatakan suara kerup-kerupnya Tuhan itu seperti desau air yang banyak. Semua makhluk di surga, saudara. Dan seperti guru yang hebat, dikatakan suara Tuhan itu thundering. Bisa bayangkan, seluruh yang di surga, seluruh makhluk bahkan Tuhan sendiri antusias, saudara. Bayangkan kalau saya masih seperti yang dulu, malas. Jadi secara manusia aja saya malas ke pesta, saudara. Maka saya akan menjadi orang pertama yang berdalih. Saya banyak kerjaan, saya kurang enak badan, saya ada pelayanan, betul nggak, saudara? Tapi kalau kita mengerti kerinduan dan tujuan kenapa ada perjamuan kawin anak domba, saya rasa hidup kita akan berubah. Cara kita memandang masuk pesta perjamuan anak domba akan berubah total, saudara. Katanya, haleluya. Nanti Bu Nita akan bahas haleluya, saya nggak akan bahas. Kenapa? Pertama, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Seluruh dunia bersuka cita. Saya cari beberapa ayat, saudara. Kalau Tuhan jadi Raja itu apa dampaknya? Saya yakin banyak ya. Ini tiga hal yang menurut saya menarik. Dikatakan begini, Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Wah, kita perlu Tuhan jadi Raja. Hari ini kan dunia lagi banyak bergoyang, saudara. Sejak Tonga itu masih terjadi tremor. Tapi kalau kita berkata, haleluya, sepakat dengan apa yang firman Tuhan katakan, Tuhan telah menjadi Raja, maka dikatakan sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Amin. Ini yang tadi Ibu Iren katakan, kita bisa menahan bencana. Salah satu ancaman adalah yang namanya megatrust, saudara. 9, berapa? 0. Menurut BMKG dikatakan potensinya 20 meter, saudara, gelombangnya. Tapi kalau dia menjadi Raja di hidup kita, di kota kita, di bangsa kita, maka Alkitab berkata, sungguh telah tegak dunia, tidak bergoyang. Yahweh Tuhan adalah Raja, biarlah segenap bumi bersuka cita. Akan ada sukacita di segenap bumi. Akan ada pertobatan, pemulihan dan keajaiban. Karena Bapa kita, God Almighty, telah menjadi Raja. Biarlah pulau-pulau yang paling jauh pun, Papua, ya, amin, bergembira.
Amin. Ya. Oke, lanjut. Ayat ketiga saya nggak baca. Ayat 7 dan 8 baru ngomong tentang perjamuan. Dikatakan begini, marilah kita bersukacita. Pertama apa saudara? Bersukacita. Bilang kiri kanannya yang berjarak 1,5 meter ini, bersukacita. Yang kedua apa saudara? Bersorak-sorai. Jangan terlalu pelan sorak-sorai. Yang ketiga, memuliakan Dia. Kenapa kita perlu memuliakan Dia? Tadi tujuannya, Dia ingin kita ini menyatu. Saudara, saya nggak tahu ya gimana menceritakannya. Kita ini terbatas, bersatu dengan yang tidak terbatas. Kita ini yang hina, bersatu dengan yang mulia. Kita ini yang berdosa, ditebus darah Yesus, bersatu dengan yang kudus. Pencipta bersatu dengan ciptaan. It's awesome, saudara. Apakah saudara exciting? Saya berdoa saudara excited. Ini belum apa-apa nih, belum apa-apa saudara. Siapa yang mau lebih lagi? Kenapa harus bersukacita? Kenapa harus bersorak-sorai? Kenapa harus memuliakan Dia? Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Hari ini secara profetik kita akan buka. Nanti akan jelaskan kenapa kita bisa buka. Saya tahu ini puncaknya nanti di surga, saudara. Tapi nanti saya akan tunjukkan ayatnya. Itu bisa terjadi sekarang. Saya berdoa saudara exciting. Ya, pengantinnya telah siap sedia, telah menyiapkan dirinya dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang Kristen. Nanti saya akan bahas. Intinya bahwa kan nggak mungkin raja segala raja kawin dengan rakyat jelata yang nggak dipoles, maksud saya. Ya. Esther aja berapa tahun? Direndam minyak kasai, minyak mur, ya, sampai keringatnya aja bau harum, maksud saya. Esther, bayangkan saudara, kalau mempelai-mempelainya Tuhan, raja segala raja seperti apa? Harus serupa seperti anak domba. Amin. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Kita lanjut dulu. Ada sesuatu yang menarik dengan kata pernikahan, saudara. Ya, kata pernikahan itu dari kata nisuin, dari kata kerja NASA. Ya, nanti saudara buka di Google NASA, itu bagaimana roket naik ke surga, naik ke langit maksudnya. Ya. Kata NASA, National American ya, Aerospace Agency ya pokoknya saudara ya. Itu supaya saudara ingat kata pernikahan, akar katanya NASA ya, lembaga penerbangan Amerika. Itu dari kata kerja mengambil atau mengangkat ke atas. Waktu Tuhan berkata aku mau pernikahan anak domba Allah, Dia mau mengangkat kita, saudara. Bahkan itu juga dilambangkan kalau dalam pernikahan budaya Galilea, itu dibawa joli ke rumah calon mempelai wanita, dia harus naik joli dan diangkat. Itu lambang rapture, saudara. Lambang pengangkatan. Makanya budaya Yahudi mempelai pria itu mengangkat tubuh mempelai wanita. Ya. Waktu menikah itu diangkat. Jadi kalau mempelai wanitanya besar rada berat, saudara ya. Arti profetiknya adalah mensyaratkan perbuatan-perbuatan yang sesuai terhadap mempelai wanita, mengangkatnya ke level yang tinggi. Apapun latar belakang kita, ya. Apapun kondisi kita. Saya percaya anugerahnya, penyediaannya, sudah menyediakan apapun yang kita perlu. Dalam budaya Galilea dikatakan, setelah wanita itu minum, sang pria akan berkata begini, wanita ini adalah tunangan saya, dan tidak ada satu laki-laki pun yang boleh menjamahnya. Dan saudara adalah tunangan Tuhan Yesus, dan tidak boleh ada satu pun oknum di dunia ini, kuasa gelap
dosa yang boleh menyentuh saudara. Dan butuh waktu si mempelai pria pulang ke rumah bapaknya. Dia menyiapkan rumah, dan budaya mereka ternyata sang ayah ini punya rumah yang besar dan si anak harus membangun ruangan buat anak, buat calon istrinya. Nanti bapak yang menentukan waktunya jemput. Makanya Yesus berkata tidak ada seorang pun yang tahu waktu dan saatnya. Karena cuma bapak. Now, sekarang waktunya jemput mempelai. Nah, nanti setelah bapaknya berkata, oke, sekarang jemput, dia akan bersama teman-temannya tiup shofar biasanya tengah malam, tiup shofar dan jalan dan menjemput sang mempelai wanita yang terus menanti-nantikan sang mempelai pria. Dan itulah diangkat pakai joli, dibawa ke rumah bapaknya. Dan Alkitab berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana untuk menyediakannya bagimu. Nah, saudara yang ajaib, Yesus mempelai pria ini di dalam kitab Wahyu ditunjukkan sebagai anak domba. Dia tidak ditunjukkan sebagai singa dari Yehuda. Dia dimunculkan sebagai karakter anak domba Allah. Saya hitung sebanyak 36 kali, semoga saya tidak salah hitung. Ya. Dan sekali lagi saudara, kata domba dari akar kata airo artinya mengangkat. Dia mengambil, membawa pergi mempelainya, diluputkan dari kesusahan besar, diangkat di awan-awan ke rumah bapaknya. Kata airo juga artinya dia mengangkut dosa kita. Dia menebus dosa kita. Di puncak semuanya Tuhan menyatakan dirinya sebagai mempelai pria, sebagai anak domba yang disembelih sebelum dunia dijadikan. Saudara, harga saudara itu mahal. Mahar saudara itu mahal, saudara. Maka biarlah lahir sebuah gratitude, sebuah rasa syukur kepada Tuhan. Sebuah hidup yang diabdikan. Sebuah hidup yang dia dikasihkan untuk sang mempelai pria. Sebagai anak domba, dia menunjukkan cintanya yang terbesar buat umat manusia. Sebagai anak domba, kita mencintai dia. Kita jatuh cinta sama Yesus sebagai anak domba. Mati buat dosa-dosa kita. Buat kita orang yang mungkin bahkan di hadapan manusia pun tidak masuk hitungan. Tapi jangan berhenti di situ, saudara. Waktunya nggak lama lagi. Dia ingin menjemput mempelainya. Mari all out dan habis-habisan. Perjamuan kawin anak domba adalah pesta cinta, saudara. Love is at home. Dan pengantinnya telah siap sedia, telah menyiapkan dirinya, dan kepadanya dikaruniakan memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Yang menarik, kata menyiapkan dirinya itu adalah dari kata heteos, artinya fitness, saudara. Saudara tahu kalau fitness, badan kayak apapun dibentuk jadi bagus, saudara. Saya belum pernah fitness, saudara. Tapi saya tahu anak saya fitness. Banyak orang fitness, badannya keren-keren. Dan mempelai Tuhan harus fitness. Fitness iman. Amin. Fitness pengorbanan, fitness ucapan syukur, fitness hineni. Supaya waktu mempelai pria datang, wow, berkilau-kilauan. Amin. Tapi kata itu juga punya dua arti yang berkata mempersiapkan jalan buat kedatangan raja-raja. Kita mempersiapkan jalan buat raja, segala raja datang. Tuai, seluruh dunia harus dituai. Itu juga berarti mempersiapkan pikiran orang-orang untuk memberikan resepsi yang layak bagi Mesias dan menjamin perkenanannya. Itu berdampak dalam segala aspek kehidupan buat kita mempelainya. Bicara karaktermu,
sikap hidupmu, pikiranmu, perasaanmu, roh, jiwa, tubuhmu biar terpelihara sempurna sampai kedatangan Tuhan. Nah, ini ayatnya saudara ya. 2 Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, kata Paulus. Karena aku telah pertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saudara, ada cemburu ilahi. Saya baca satu ayat dalam Yakobus berkata begini, roh yang ditempatkan Allah dalam hidup kita diingininya dengan cemburu. Ada sebuah terjemahan berkata, Roh Kudus itu adalah jealous lover, pencinta yang cemburu, menginginkan engkau hanya buat Yesus. Dia menginginkan saya dan kau hanya menjadi milik Yesus, dan dia ingin bahwa Roh Kudus diterima dalam hidup kita dengan sebuah kecemburuan ilahi. Ini mempelainya, saudara. Hidup yang didedikasikan seutuhnya bagi Kristus. Kata dikaruniai artinya diberikan, disuplai, dilengkapi hal-hal yang diperlukan. Apapun yang mempelai wanita butuhkan untuk memenuhi panggilannya, saya percaya sudah Tuhan berikan. Layanan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Beberapa artikel saya baca, mereka bilang begini, sederhananya adalah khotbah di bukit itu harus menjadi karakter mempelai Kristus. Dan kita tahu kita butuh anugerah Tuhan. Wahyu 19 ayat yang ke-9. Ini pesan pentingnya, saudara. Lalu ia berkata kepadaku, malaikat itu berkata kepada Yohanes, tuliskanlah. Jadi Yohanes itu mendengar ya, kalau saudara baca tadi di ayat yang 6 dia mendengar. Dan sekarang dia kata tuliskanlah. Berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan dari Allah. 2 kali diulang, saudara. Ini very, very important. Pastikan jangan kita menjadi orang yang berdalih. Ya, saya nggak akan bahas yang ayat itu tadi Bu Iren sudah bahas. Kata diundang itu begini, yes, kaleo artinya dipanggil namanya. Ya Joshua Luki Antonio, saya jawab hadir Tuhan. Nita Joel hadir. Nama saudara dipanggil, sebutan saudara dipanggil. Tapi jangan sampai kita waktu dipanggil nggak ada Tuhan, lagi sibuk pelayanan, lagi sibuk bisnis. Kan semua berdalihnya begitu, saudara. Baru beli apa tadi? Hewan, ya, baru beli ladang. Itu dari akar kata keleo, artinya mendesak. Tawaran diberikan, perintah diberikan. Undangan itu juga adalah perintah. Itu juga tawaran, itu juga desakan Tuhan buat setiap kita. Ya, saya baca aja ayatnya ya supaya lengkap ya. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah. Ya. Nanti kita akan bahas kata paksa. Orang-orang yang ada di situ masuk. Aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuan itu. Ngeri, saudara. Kalau tidak menikmati jamuan itu berarti nggak diangkat. Dan orang yang tidak diangkat akan face to face dengan antikris. Dan ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu-tamu itu, ia melihat seorang yang tidak berpakaian pesta. Pakaian pesta apa tadi, saudara? Perbuatan orang benar. Bagaimana perbuatan kita? Dan Alkitab berkata, campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdatap ratap dan kertak gigi. Mengerikan, saudara. Saya berdoa ini menjadi
peringatan buat kita semua. Nah, kita masuk sekarang, kenapa? Dan ini bisa dialami nggak sekarang, saudara? Ya, kita bisa mengecapnya sekarang, membuka gerbang perjamuan anak domba secara profetik. Nah, Ibrani 6 ayat 4 dan 5 berkata begini, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, mencicipi karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah, dan karunia dunia yang akan datang, bisa kita kecap sekarang. Ada orang-orang yang begitu menyatu dengan Tuhan. Saudara tahu ceritanya Henokh? Dia berjalan sama Tuhan 300 tahun lamanya, dan begitu menyatu, Tuhan gak tahan, langsung bawa. Ada orang-orang yang punya kedalaman penyatuan dengan Tuhan begitu di zaman ini. Bayangkan ini perjanjian lama, Henokh itu perjanjian lama, saudara. Dia melampaui zamannya. Memang perjawinan kawan anak domba ini puncaknya nanti di surga. Tapi kita bisa alami dalam level-level tertentu di zaman kita. Menyatu dengan Tuhan. Masanya anak-anak Allah dinyatakan. Amin. Masanya sudah berjalan dalam signs and wonders. Berjalan dalam kemuliaan Tuhan. Saya belum lihat antusias saudara. Karunia-karunia rohani dicurahkan. Keajaiban-keajaiban dicurahkan sama Tuhan. Pesta perkawinan anak domba bukan hanya peristiwa yang akan datang. Tapi ini menjadi pengalaman yang kita kecap sekarang ini. Saat kita hidup, seberapa kita mau menyatu dengan mempelai pria kita. Bukankah itu yang kita serukan, surga menyentuh bumi? Surga dan bumi bersatu, bersaut-sautan. Ini kita serukan. Dan Tuhan mau hari ini gerbang perjamuan kawin anak domba itu dibuka. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Banyak saudara satu roh dengan Tuhan. Nanti di surga satu roh, satu jiwa. Dan kita dengan tubuh kemuliaan selama-lamanya bersama Tuhan. Tapi tubuh jasmani ini gak bisa. Makanya ketika pengangkatan dikatakan waktu sangkakala itu berbunyi, yang fana ini harus mengenakan yang tidak fana. Dan dalam sekejap mata kita diubahkan. Tapi itu dalam level-level tertentu. Seberapa kita mau, seberapa kita merindukan, kita bisa alami dan nikmati. Amin. Saudara nangkep gak sih? Atau terlalu ajaib? Pesta tuai nanti saya serahkan sama Ibu Nita, ya. Pokoknya rumah Tuhan harus penuh, ya. Saya lanjut aja ke 2 slide terakhir, kegoncangan. Saudara, pesta tuaian itu butuh dana, ya, selain mujizat, keajaiban dan sebagainya, kita mungkin teleportasi dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata, sebab beginilah firman Tuhan semesta alam, sedikit waktu lagi, maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi, laut dan darat. Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Supaya apa? Sehingga barang-barang yang indah-indah, kepunyaan segala bangsa, datang mengalir kepada saudara. Maka kata Tuhan, aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahannya. Firman Tuhan semesta alam. Tuhan akan memenuhi rumahnya, gerejanya, umatnya dengan kemegahannya, saudara. Dengan keagungannya, dengan kemuliaannya. Maka bangsa-bangsa akan digoncang sama Tuhan. Yang terakhir saudara, ya, terakhir. Apa yang menjadi bagian kita saudara, ya? Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji satu kali lagi. Aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga.
Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan, ia diadakan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, saya dan saudara ada di dalam kerajaan Yesus Kristus yang tidak tergoncangkan. Lalu apa bagian kita? Marilah kita mengucap syukur. Kata mengucap syukur itu dari kata charis, artinya ada sebuah grateful, ucap syukur dari dalammu, saudara. Ada sebuah graciousness, ada sebuah ucapan yang begitu dalam, berkata Tuhan, ini terlalu ajaib. Apa yang kau buat? Dan setiap kali kita, apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, ini harus yang keluar dari hidup kita. Pengucapan syukur yang grateful. Saya nggak tahu terjemahan Indonesianya apa buat grateful, saudara. Grateful itu bukan sekedar mengucap tuh, makasih, bukan. Dari dalam. Cuman ada teriakan, Tuhan, terima kasih. Terlalu ajaib anugerah-Mu, kebaikan. Dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Ibadah kita harus berkenan sesuai seleranya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ini kerinduan Tuhan, saudara. Dia mau mengangkat kita ke next level. Mari tutup mata sebentar. Perhadapkan hidupmu kepada Tuhan. Seperti ayat yang terakhir, mari biar dari hati kita ada grateful bahwa Dia mau mengangkat kita, saudara. Dia mau membawa kita menyatu dengan Dia lebih lagi. Kadang-kadang mungkin prosesnya gak enak. Seringkali prosesnya menyakitkan. Tapi kalau kita mengerti kerinduan hatinya, kalau kita mengerti anugerahnya, kita akan merangkul setiap didikannya. Mari setiap pribadi, engkau berurusan dengan Tuhan, deal dengan Tuhan. Tuhan, ini kami. Terima kasih. Terima kasih buat kerinduan-Mu menyatu dengan kami. Kerjakan Tuhan. Roh Kudus kerjakan di dalam kami. Kerjakan di dalam kami. Sampai Engkau melihat wajah-Mu dalam hidup kami. Sampai Engkau melihat kerinduan-Mu di dalam kami. Sampai hati kami dan hati-Mu bersaut-sautan. Sampai kami menangkap kerinduan hati-Mu.